Apa kabar sobat Sigi TV? Kali ini saya akan membahas sebuah kasus yang menarik, yaitu ditahannya Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate yang tak lain adalah sekjen dari Partai Nasdem. Seperti kita ketahui, Partai Nasdem ini adalah partai pertama kali yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres untuk 2024. Dan partai ini akhirnya merangkul PKS dan Partai Demokrat dan membentuk sebuah koalisi yang namanya Koalisi Perubahan. Menurut saya pemilihan nama Koalisi Perubahan itu salah ya. Ternyata dalam perjalanan koalisi ini tidak solid. Ada peluang-peluang untuk berubah atau bubar, istilahnya begitu. Ya apalagi setelah sekjen dari Partai Nasdem yaitu Johnny G. Plate ditahan Kejagung untuk kasus korupsi pembangunan BTS. Kasus ini pasti akan membuat pusing Surya Paloh ya. Kalau kita melihat rekam jejak dari sekjen Partai Nasdem ini, ada dua sekjen Partai Nasdem yang menjadi tersangka korupsi selama Partai Nasdem berdiri. Yang dulu bernama Rio Capella juga terjerat kasus korupsi dan divonis karena mendapatkan gratifikasi korupsi bansos di Sumatera Utara. Yang kedua sekarang ini Johnny G. Plate untuk kasus korupsi di Kemenkominfo. Ya, ini memecahkan rekor ini. Dua sekjen dari Partai Nasdem semuanya terjerat kasus korupsi. Lalu bagaimana posisi Menkominfo? Apakah diganti oleh kader dari Partai Nasdem atau Presiden Jokowi lebih baik memilih dari kader partai lain ya? Ya mengingat selama ini kan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh agak renggang ya. Setelah Nasdem mencapreskan Anies untuk Pilpres 2024. Nah, belakangan ini pada pertemuan terakhir antar partai politik koalisi pemerintah, Nasdem tidak lagi diajak dalam pertemuan tersebut. Dan ini membuat Surya Paloh baper. Sampai-sampai dia mengatakan sebenarnya apa salahnya dari Partai Nasdem terhadap Presiden Jokowi kok sampai-sampai nggak diajak. Disinilah kelihatan bahwa Partai Nasdem itu sebenarnya tidak percaya diri. Dia mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Buktinya, mereka tidak bisa menerima konsekuensi politik ketika mereka mengusung Anies Baswedan. Apalagi sekarang ini kan Anies Baswedan dinarasikan sebagai antitesa dari Presiden Jokowi. Nah, sebenarnya hal yang wajar ya kalau sekarang ini koalisi pemerintah yang masih mendukung pemerintah dan Nasdem juga masih mengklaim dirinya sebagai pendukung pemerintah karena masih menempatkan 3 menteri di kabinet Presiden Jokowi. Nah, sekarang ini apabila Partai Nasdem tidak diajak rembukan bersama partai-partai lain oleh Presiden Jokowi, ya itu wajar ya. Karena bagaimanapun juga Presiden Jokowi harus mempertahankan legasinya selama beliau menjabat sebagai presiden 2 periode. Sekarang apa jadinya? Misalkan apa yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi dari mulai proyek infrastruktur, kemudian SDM, dan juga membangun environment bisnis yang kondusif bagi investor, tiba-tiba dilanjutkan oleh presiden yang tidak mau melanjutkan program tersebut. Ya artinya apa? Indonesia akan kembali mandek. Ya apalagi kalau penggantinya itulah Anies Baswedan ya. Semasa Anies menjadi gubernur DKI Jakarta saja, proyek-proyek yang harusnya menjadi prioritas di Jakarta seperti Kali Ciliwung, normalisasi Kali Ciliwung itu dihentikan oleh Anies. Lalu pembangunan LRT yang kabarnya juga tidak ada penambahan yang signifikan. Jadi Anies lebih suka mempoles-poles permukaan daripada membangun sesuatu yang sifatnya mendasar. Mestinya timnya Anies juga tahu kalau mereka membuatnya sesuatu yang jangka panjang itu secara politis tidak menguntungkan karena di periode berikutnya Anies belum tentu terpilih lagi sebagai gubernur di DKI Jakarta. Nah, ini mereka rugi ya investasi yang mereka lakukan. Nah, inilah yang terjadi.
Anies lebih suka memikirkan proyek-proyek jangka pendek yang tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi warga DKI Jakarta. Akhirnya Anies melanjutkan program dari Ahok, yaitu memberikan sewa rumah susun kepada warga DKI Jakarta yang membutuhkan hunian. Jadi gembar-gembor janji pada saat kampanye mendapatkan rumah dengan DP 0% itu tidak terrealisasi. Kalau kita bicara skala yang lebih besar, pasti tidak mungkin Anies bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh Presiden Jokowi dan banyak mendapatkan pengakuan internasional dan prestasi-prestasi yang luar biasa selama beliau menjabat. Saya nggak yakin secara pribadi Anies mampu melakukan itu. Karena kalau melihat rekam jejaknya di DKI Jakarta, Anies lebih banyak berretorika daripada berbuat sesuatu. Nah, kembali kepada nasib koalisi perubahan dan pencapresan Anies. Kalau kita perhatikan, dengan ditangkapnya Sekjen Partai Nasdem yang tak lain juga Menteri Kominfo ini, masa depan atau peluang Anies dicapreskan oleh Nasdem akan semakin mengecil. Ya, pastinya dengan masalah-masalah internal di Nasdem ini akan membuat fokus dari Partai Nasdem juga akan buyar, apalagi mereka juga punya fokus untuk mempertahankan suara elektoral. Ya, kalau mereka tidak bisa mempertahankan suara elektoral, tentunya mereka akan terhapus dari kursi Senayan. Sekarang pilihan kembali kepada Partai Nasdem. Apakah dia ngotot mencapreskan Anies dengan mengorbankan elektoral atau memprioritaskan elektoral untuk kelangsungan masa depan partai? Nah, hanya Surya Paloh dan para pengurus Nasdem yang tahu. Nah, mestinya Nasdem akan lebih suka mempertahankan suara elektoral dibandingkan mempertahankan pencapresan Anies. Ya, mengingat komitmen dari PKS dan Demokrat belakangan ini juga terlihat goyah mereka ya. Apalagi kalau kita runut ke belakang, perjanjian koalisi perubahan antara Partai Demokrat, kemudian Nasdem dan PKS itu hanya dibatasi dengan sebuah piagam. Artinya sebuah perjanjian yang tidak mengikat di antara mereka. Ya, kita belum tahu apakah nanti pada bulan Oktober pada saat pendaftaran Capres, Partai Nasdem, Demokrat dan PKS itu masih komit untuk mendaftarkan Anies. Tapi kalau mengingat kondisi hari ini, tidak terdengar ada tokoh-tokoh politik yang berminat menjadi bakal cawapres Anies Baswedan. Satu-satunya yang saya dengar adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang bernafsu menjadi cawapres Anies, tapi rupanya tidak direstui oleh Anies. Inilah jahatnya kubu Anies ya. Mereka hanya menginginkan suara Partai Demokrat, tapi tidak mau menerima cawapres dari Partai Demokrat. Yang pastinya antara PKS dan Partai Demokrat pun kelihatannya juga belum sepenuh hati mencalonkan Anies ya. Karena beberapa waktu lalu juga kader dari PKS juga tidak direstui oleh Anies Baswedan. Sementara Partai Demokrat menyerahkan bacawa pres itu kepada Anies Baswedan. Nah, artinya apa? Di sini semua tergantung Anies. Nah, sejak Anies dideklarasikan sebagai bakal Capres 2024, memang awal-awal Anies begitu aktif melakukan turun lapangan ke beberapa daerah. Tapi belakangan ini mereka mulai surut ya, tidak terdengar lagi berita-berita bahwa Anies melakukan istilahnya silaturahmi atau tur ke daerah-daerah. Ada apa sebenarnya? Apakah karena daninya seret ya, atau karena memang Nasdem tidak mau ngeluarin duit? Yang pastinya kalau Partai Demokrat dan PKS, mereka tidak akan mau ngeluarin duit, belum pasti mereka mencalonkan Anies sebagai capres. Ini kan selama ini hanya cara mereka untuk menaikkan birgen saja terhadap partai-partai
besar yang lain ya. Dengan mereka mencapreskan Anies, setidaknya mereka meneguhkan sebuah posisi bahwa mereka punya posisi tawar. Nah, belum tentu nanti di bulan September atau jelang pendaftaran capres, Demokrat dan PKS masih berkomitmen untuk mengusung Anies. Demikian juga dengan Partai Nasdem. Nah, karena sampai ini bulan Mei ya, dari bulan Desember semenjak Anies dideklarasikan sebagai capres oleh Partai Nasdem, kelihatan sekali pergerakan kegiatan dari Anies itu bukan semakin naik tapi semakin turun. Tim kampanye Anies itu bingung untuk mencari panggung. Hingga hari ini mereka tidak punya panggung yang tepat untuk mengeksplor Anies depan publik. Ya, selama ini terlihat bahwa yang aktif cuma relawan-relawan Anies di media sosial yang masih saja menyebarnya pada hoak-hoak dan menyerang kiri kanan ya. Tapi sampai berapa lama mereka akan kuat seperti itu kalau mereka hanya bermain di media sosial, tidak akan mendapatkan elektabilitas tinggi ya. Apalagi sekarang ini beberapa lembaga survei masih menempatkan Anies di urutan ketiga dibandingkan dua capres lainnya yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini masa depan pencapresan Anies itu masih terkatung-katung atau di ujung tanduk ya, bisa tidak gitu ya. Nah, apalagi sekarang ini salah satu sumber pendanaan dari Partai Nasdem itu tertutup, yaitu dari Kemenkominfo. Ya, pastinya semua akan dibikin sibuk ya. Apakah kasus ini akan merubah peta politik nasional? Misalkan tiba-tiba Nasdem melepas Anies, nah bisa jadi seperti itu. Semoga Bos Baikan bermanfaat.